Ya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga benar-benar firman-Mu boleh menjadi Tuhan nyata dalam kehidupan kami, boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ada begitu banyak hal tantangan yang harus kami alami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, setiap intipan kuasa kegelapan yang akan menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami bersatu hati tolak usir tengking dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah akan melingkupi kami, sehingga kami boleh tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, terima kasih kalau saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah senjata dalam kehidupan kita untuk kita tetap kuat di dalam kita hidup di bumi ini. Dalam kita melayani Tuhan ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihat Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menasihatkan kepada kita supaya jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Ya. Jadi saudara, dalam hal kita beribadah kepada Tuhan itu sudah sangat baik dan sangat luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi jika kita menganggap diri kita ini beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mengekang lidah kita, saudaraku, terkadang di dalam hidup kita, dalam pergaulan kita, saudaraku, walaupun kita sebagai teman sekerja Allah, kadang-kadang dalam kita, saudaraku, beribadah kepada Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Karena apa? Karena ibadah itu dikatakan mengandung janji dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jikalau kita tidak mengekang lidah kita, saudara, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya kan? Jika kita tidak mengekang lidah kita, berarti kita menipu diri kita sendiri. Karena apa? Kita sudah ibadah dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan luar biasa, tetapi ketika
ketika kita tidak ada di dalam ibadah, kita tidak menjaga lidah kita. Kita tidak menjaga, saudaraku, perkataan kita, ya, saudara. Karena firman Tuhan katakan ketika kita melihat di ayatnya yang ke-19, Yakobus 1 ayat yang ke-19, di situ dikatakan bahwa, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan bahwa ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, nah, kenapa firman Tuhan katakan demikian? Supaya ketika kita mendengarkan sesuatu kata yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, ya mungkin itu yang saudaraku menusuk di hati, mungkin menusuk di telinga kita, membuat kita bisa sakit hati, membuat kita bisa, saudaraku, marah, sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa, ya, hendaklah kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kita lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena setiap perkataan kita, setiap apa yang kita keluarkan dari mulut kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu sama seperti doa, ya, sama seperti doa kita kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu, ya, kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, maka hasilnya akan menjadi baik di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat lagi di dalam Amsal, ya, Amsal pasalnya yang ke-16, saudara, di dalam Amsal pasalnya yang yang ke-16, kita akan melihat saudara di ayatnya yang ke 16 sampai 19. Kita lihat di Amsal, dikatakan bahwa perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, perkataan yang menyenangkan dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, ketika kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, perkataan yang menyenangkan, di dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, ya, sehingga firman Tuhan katakan bahwa jikalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus mengekang lidah kita, kita harus menjaga perkataan kita, kita harus, saudaraku, ya, menjaga lidah kita, sehingga ketika kita tidak menjaga lidah kita, ya, dikatakan bahwa kita menipu diri kita sendiri, ya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama dan seterusnya, dosa karena lidah, saudara, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat.
sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita. Sebab sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika lidah kita, saudara, kita kekang, ya, berarti kita bisa mengeluarkan semua perkataan-perkataan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7, katakan semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak demikian terjadi. Ya, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, disampaikan kepada kita bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dengan mulut kita memuji Tuhan, tetapi dengan mulut kita juga kita bisa mengeluarkan kata berkat dan kita juga bisa mengeluarkan kata kutuk. Ya, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, ayo mari ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, ketika kita, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan, mari kita mau supaya kita, saudaraku, ya, melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di ayat yang ke-21, kita kembali dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-21, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, ya, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, ya, sampah-sampah yang ada di dalam hati kita buang, ya. Iri hati, sakit hati, dengki, ya, kepahitan, saudaraku, semua akar-akar pahit yang ada di dalam hati kita buang, firman Tuhan katakan, ya, kita buang. Dan kejahatan-kejahatan yang begitu banyak kita buang semua, firman Tuhan katakan, karena itu adalah sampah, ya, saudara, adalah sampah di dalam hati kita. Ketika rumah kita kotor, kita harus bersihkan. Ketika ada sampah yang ada di dalam rumah kita yang berserakan, kita bersihkan. Supaya apa? Supaya rumah kita bisa menjadi bersih. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah demikian juga hati kita. Firman Tuhan katakan, sebab itu buang sesuatu yang segala yang kotor, ya, saudara. Yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang.
Ya, ayat yang ke-22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri, diri sendiri, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita. Sama seperti firman Tuhan katakan, banyak orang yang berseru Tuhan, 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 ya, tetapi pada akhirnya tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada akhirnya Tuhan tidak mengenal kita, ya. Tapi kembali kita diingatkan oleh Tuhan pada pagi hari ini supaya kita sungguh-sungguh, ya, dikatakan ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, ya. Kita tidak, saudaraku, hanya sekedar, tetapi kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan, lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab di ayat yang ke-27 di situ dikatakan bahwa ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini firman Tuhan menganjurkan kepada kita bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini saudara, ya. Kalau kita lihat di TikTok, ya, banyak orang-orang yang punya duit, mereka berbagi kepada orang lain, ya. Mereka yang punya segalanya, mereka berbagi kepada orang lain. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita diingatkan, mari supaya kita saling berbagi dalam segala sesuatu, ya. Supaya apa? Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang murni di hadapan Allah, ya. Kita melakukan sesuatu yang kecil pun itu, kita pasti akan dapatkan berkat yang daripada Tuhan. Ya, kita percaya, ya, sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang kecil, firman Tuhan katakan bahwa kita akan mendapat upah yang daripada Tuhan. Nah, saudara, beberapa hari yang lalu saya bersama tim teman-teman misi yang dari Brasil, kami pelayanan ke panti asuhan, ke orang-orang cacat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dan saya bilang, saya bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan memberikan tubuh kami ini sempurna, tubuh saya ini sempurna. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagaimana kalau kita sama seperti mereka, memiliki fisik, ya, yang tidak sempurna? Itu yang menjadi renungan kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami ada di tempat itu, ketika kami melihat orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak sempurna, ya, dalam hal memiliki mata yang buta, memiliki tangan yang cacat, memiliki keadaan yang tidak sempurna, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepala yang besar dan lain sebagainya, saudaraku, kami melihat itu, kami merasakan kesedihan. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kami hati untuk bisa melihat mereka, ya, untuk bisa melihat mereka. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman Tuhan katakan, mari kita mau mengunjungi, ya, mengunjungi janda maupun anak-anak yatim piatu. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan yang kecil pun buat mereka, mereka akan, ya, saudaraku, merasa senang dan kita juga pun akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan berkati. Yang berkenan di hadapan Allah, Tuhan pasti akan memberkati. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasa, ya, hidup kita ini sempurna di hadapan Tuhan. Ya, tidak, saudaraku, tidak ada kekurangan dalam hal fisik kita, ya, dalam tubuh kita tidak ada.
tetapi Tuhan mau mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita betul-betul ya berjalan di dalam kehendak Allah, ya, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita mengekang lidah kita supaya kita tidak menipu diri kita sendiri, ya, sebab ibadah yang penting, yang sangat luar biasa yang kita kerjakan itu sangat luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita bisa mengekang lidah kita, ya, dalam apa namanya, saudaraku, dalam persekutuan kita, ya, dalam perkataan-perkataan kita, saudara, ada banyak yang tidak bisa membangun iman orang lain. Perkataan kita ada banyak yang menjatuhkan orang, ada banyak perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Tetapi mari kita pagi hari ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan, supaya ketika kita, saudaraku, melakukan firman Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengekang lidah kita, ya, supaya kita beribadah kepada Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan, ya, saudara. Mari, ya, karena ada satu ilustrasi yang Tuhan berikan, ya, di ayat yang ke-23 dan seterusnya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, ini dijelaskan lagi firman Tuhan. Ya, ini ada satu ilustrasi firman Tuhan bahwa, ya, ya, jika seorang yang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, kadang-kadang kalau kita ada di depan cermin, kita, ya, saudaraku, kita mungkin sisir rambut atau kita mungkin pakai bedak. Ketika kita sudah keluar dari cermin, kita masih bertanya, ini sudah pas atau belum? Ini, ya, rambutnya sudah rapi atau belum? Kita masih, ya, tanda tanya dalam hidup kita. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini diingatkan Tuhan kepada kita. Mari supaya saudara, ketika kita menjadi pendengar dan pelaku firman, maka kita tidak sama seperti orang yang hanya di depan cermin saja, hanya melihat mukanya sebentar lalu dia melupakan. Tetapi kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman yang betul-betul nyata di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, saudaraku. Ya, oleh sebab itu, mari, ya, pada pagi hari ini kita percaya bahwa firman itu, saudaraku, menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ya, saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Dia membentuk kita, dia mengarahkan kita, dan dia menasihati kita supaya apa? Supaya semakin hari kita semakin teguh di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita tidak, saudaraku, lari dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, keluar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kita akan terus ada, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa bersama dengan Tuhan, saudaraku. Ya, jangan kita pakai kekuatan kita sendiri, karena kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan mampu untuk menghadapi hidup ini, karena ada begitu banyak tantangan, masalah, dan persoalan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa firman itu ketika disampaikan, dia akan terlaksana dalam kehidupan kita. Ya, percaya, saudara, bahwa firman itu ketika disampaikan akan terlaksana. Saya mungkin menyampaikan tidak sempurna. Masih banyak kita yang lebih
lebih bagus lagi, yang lebih saudaraku baik lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini boleh meneguhkan kita, menasihati kita, menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya, kita harus mengekang lidah supaya kita tidak menipu diri kita sendiri, ya. Sebab kalau kita menipu diri kita sendiri, firman Tuhan katakan sia-sialah ibadahnya, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau supaya Tuhan terus menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ya, kita menjaga perkataan kita, mengekang lidah kita supaya ibadah kita menjadi ibadah yang murni di hadapan Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan pada MC. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan itu akan terlaksana dalam hidup kami. Kami percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka firman Tuhan itu akan menjadi nyata, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati kami semua yang ada di Zoom MD Ministry pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami, Engkau yang akan menolong kami di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus berkata-kata untuk kami dapat memahami, mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin.